Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di program acara Suara Tak, berbagi inspirasi, kisah, dan informasi. Kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau adalah seorang dokter muda, pembalap juga, musisi juga. Nah, itu hobi dari Dr. Fadli Ananda. Kita langsung saja. Halo. Halo, apa kabar? Baik, Pak baik, Dokter. baik. Mungkin bisa disapa dulu teman-teman. Halo, saya Dr. Fadli Ananda, dokter spesialis obgyn, obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Ananda. Gimana kabarnya hari ini, Pak Baik, Dokter? Win, baik. Sehat? Sehat, Keluarga alhamdulillah. bagaimana? Keluarga sehat juga, alhamdulillah masih sehat. Ya, ini kan kita masih dalam pandemi COVID-19 Siap. nih, Pak Dokter. Bagaimana sih kiat-kiat Dokter Fadli untuk kesehariannya di dalam menjaga kesehatan diri dan keluarga juga? Pada intinya sih, dengan adanya COVID ini mengajarkan kita untuk bisa lebih hidup sehat sebenarnya. Dan itu alhamdulillah di keluarga kami sudah melakukan sebelum COVID ini, sehingga penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan tidak terlalu banyak sebenarnya di keluarga. Cuman paling pakai maskernya aja yang agak repot. Kalau untuk setiap pulang ke rumah mandi itu memang dari dulu kita sudah lakukan. Sudah hal yang wajib. Sudah hal yang wajib kita lakukan. Jadi alhamdulillah semenjak dengan kerjaan yang kemarin sampai kampanye dan sebagainya kemarin itu pekerjaan yang padat, alhamdulillah saya tidak kena COVID-19, walaupun pekerjaan kemarin kita tahu kampanye yang harus bertemu sama banyak orang. Saya hampir dikatakan tiap minggu saya melakukan swab ya? tes kemarin untuk memastikan saya ini punya orang tua yang penyakitnya lumayan lah ceritanya. Jadi untuk ketemu orang tua saya harus swab dulu baru ketemu sama beliau. Jadi itu yang terus dilakukan dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah vaksin 2 kali. Saya juga alhamdulillah nggak pernah positif dalam swab yang saya lakukan. Ya, jadi proses adaptasinya sendiri juga memang tidak terlalu sulit. Iya, proses adaptasinya. Dan disiplin juga ya Pak Dokter ya. Betul, di dalam menjaga diri dan keluarga. Intinya sih menjaga diri dan menjaga kebersihan kita sendiri. Intinya di situ kalau saya melihat. Dan ya pintar-pintar aja kita kemarin kan yang paling susah itu di masa kampanye. Kalau kita pakai masker dibilangin sombong, buka masker dipeluk-peluk, ya tahan-tahan nafas aja jadinya. Jadinya ya menyesuaikan diri aja lah supaya kita bisa memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa harus pakai masker sebenarnya. Saya melihat sendiri tuh, Pak betul. Dokter, setiap ada keramaian juga kan Pak Dokter, saya lihat tidak pernah melepas masker gitu. Betul. Sampai kita ke Jakarta juga sangat disiplin sekali memang. Betul, Dan ternyata alhamdulillah hasilnya memang tidak pernah dinyatakan ini ya. Tidak pernah, dan kami kan kemarin dengan timnya Deng Ical memang sering swab. Nah, saya ingin tanya sedikit ini mengenai masa kecil Pak Dokter sendiri. Karena kan saya lihat dari latar belakang, betul. Keluarga gitu kan, cukup religius gitu. Bagaimana sih orang tua membesarkan Pak Dokter? Karena saya juga melihat setelah saya mengenal Pak Dokter juga kan dari segala attitude dan ya semuanya. Menurut saya memang ini pasti dari didikan orang tua ini yang benar-benar bagus. Gitu. Betul, saya bersaudara 4 orang dan betul-betul orang tua saya ini adalah kalau orang bilang ustaz ya ustaz, kiai dibilang kiai juga iya. Jadi betul-betul dari kecil kita dididik untuk betul-betul mengamalkan yang mana baik, yang mana buruk. Batasnya kita halal dan haram aja. Yang selain itu kamu bisa bereksplor apapun yang kamu mau, yang penting kamu tahu batasnya halal dan haram. Itu aja sebenarnya. Halal seperti ini, haram seperti ini. Jadi kalau ada haram jangan dilakukan.
Walaupun kita tahu anak muda ya biasalah, pengen coba-coba, pengen rasain, ya kadang-kadang seperti itu. Cuman kembali lagi, karena dari doktrin dari kecil kita harus tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, akhirnya perlahan-lahan kita mulai memperbaikilah diri. Jangan sampai terlalu banyak lakukan yang haram-haram ini ceritanya, yang baik-baik aja. Sehingga alhamdulillah dengan melakukan kebaikan juga ternyata rezeki, ternyata kerjaan jadi lebih baik juga. Tapi doktrin-doktrin itu sama sekali tidak memberatkan sebagai anak muda ya? Doktrin itu sama sekali tidak memberatkan. Kalau dulu saya, kalau teman-teman SMA saya kenal saya itu kalau tiap malam Jumat dulu, tiap malam Jumat setelah maghrib saya harus pulang ke rumah. Saya harus pulang ke rumah untuk yasinan sama orang tua saya. Iya, makanya dan teman-teman akhirnya mengerti. Saya jam 1 malam pun nggak masalah pulang, yang penting pergi mengaji dulu. Tiap malam Jumat ngaji dulu, habis itu keluar lagi setelah itu. Tetap bergaul, tapi tetap religius juga, iya. tetap jalan juga. Iya, karena kan hubungan dengan manusia juga harus tetap tetap ini ya Pak Dokter ya. Hubungan kita sama manusia ya. harus tetap jalan baik lah ya. Karena sumber-sumber rezeki juga dari sesama kita manusia kan ceritanya. Ini saya mau tanya ini, Dokter Fadli kok bisa memilih menjadi dokter, sementara lingkungan saya pribadi kurang tahu apakah memang ada keluarga Dokter Fadli yang juga menjadi dokter atau memang ada keinginan sendiri untuk menjadi dokter. Sebenarnya kalau dokter bukan keinginan saya pribadi, keinginan orang tua. Saya pribadi pengen menjadi pemusik atau pembalap sebenarnya. Dulu pas masa-masa selesai SMA pengen banget jadi musisi. Saya sampai ke Jogja, sempat kuliah sebentar di ISI, Institut Seni Indonesia, sempat main band sama anak-anak Jogja, sempat main di Jakarta juga. Ya saya cita-cita emang menjadi musisi. Pemusik ya. Cuman karena ibu saya pengen sekali ada anaknya menjadi dokter, akhirnya saya urungkan niat. Sampai kemarin pas di Jogja nggak dapat uang jajan lagi, akhirnya balik. Sempat ngamen-ngamen di Jogja, akhirnya balik, ambil orang tua punya mau, kita ikutin menjadi dokter, habis itu ambil spesialis, ya udah selesai. Dan ternyata setelah kita penuhin keinginan orang tua, Allah memudahkan keinginan kita yang lain. Saya tetap bisa balap sekarang, tetap bisa main musik sekarang, hobinya tetap jalan semua. Dan saya melihat betul-betul kita membahagiakan orang tua, kita mengikuti keinginan orang tua, Allah yang bakal kasih jalan untuk keinginan kita sendiri. Memudahkan semuanya. Ya. Luar biasa sekali ini perjuangan, proses yang harus dijalani. Betul, proses yang harus dijalani. Seperti sekarang. Dokter tuh ya berat menurut saya. Kita harus menghilangkan masa muda, menghilangkan kesenangan-kesenangan saat teman-teman enak bergaul, kita belajar. Sampai orang sekolah cuma 4 tahun, kita 10 tahun, ya begitulah kira-kira kalau dokter. Nah ini saya agak sedikit heran juga, kenapa sih Dokter Fadli memilih menjadi dokter spesialis kandungan? Iya. Kan banyak gitu spesialis yang bisa dipilih gitu ya, mungkin ahli bedah mungkin atau apa gitu. Kenapa memilih ahli kandungan? Dulu waktu saya koas, saya sebenarnya sebelum koas sih waktu mahasiswa maunya menjadi dokter bedah plastik atau bedah toraks dulu, bedah tulang. Terus setelah masuk di koas, saya melihat nih kerjanya, oh yang enak ini ternyata obgyn. Enaknya kenapa? Karena kita bisa membantu. Pernah suatu waktu saya masih koas, saya bantu persalinan, itu ibunya udah kayak berterima kasih banget, makanya ya kepuasannya beda sekali untuk membantu orang bersalin, membantu orang kecelakaan itu beda sekali. Dan orang datang ke kita bukan dengan kondisi marah-marah, kondisi panik. Kalau umpama obgyn, kalau bedah kan orang patah-patah, orang geger otak gitu. Sudah tidak sadar. Iya, sudah tidak sadar, beda sama kalau obgyn. Ya akhirnya saya memilih, ya saya mau coba untuk daftar obgyn lah. Kalau untuk interna yang banyak menghafalnya saya tidak mampu. Untuk jantung juga saya tidak mampu, yang ruwet, susah, tidak mampu. Kalau saya suka memang yang tindakan, yang ada operasinya, yang bisa bantu melahirkan. Lebih suka yang begitu. Kalau umpama menghafal, susah saya menghafal. Karena, jadi sudah mengukur diri juga. Iya, mengukur diri. Kalau umpama interna, anak,
jantung kan itu harus banyak hafalan, harus pintar, harus cerdas, menganalisa. Saya nggak kuat di situ. Saya lebih kuat kalau umpama saya bertindak, melakukan operasi, menjahit, itu lebih keahlian saya lebih di situ. Dan Seperti itu. mungkin karena Dokter Fadli juga orangnya lebih sabar. Oh iya, betul. Dan lebih sabar, lebih enak juga. Ya sudahlah, objin aja lah. Gitu. Kita minum dulu, Pak Siap, Dokter. siap. Ya. Thank you. Ini persembahan dari Hotel Wis Prime. Ya, terima kasih Hasanuddin. Hotel Wis Prime. Dan Mbak Wina yang ngajak saya. Akhirnya ketemu lagi. Akhirnya ketemu lagi setelah 3 bulan. 3 bulan, kayaknya. iya. 3 bulan. Masing-masing ada kesibukan ini, Pak Betul, Dokter. 3 bulan betul-betul rehat lah dari politik Iya. dan dari yang lain-lainnya. Ini saya juga pengen tanya ini mengenai kegiatan-kegiatan sosial dari Dokter Fadli. Karena kan saya selalu membaca di berita, baik di media sosial maupun di media online, setiap ada bencana di setidaknya di daerah Sulawesi lah, Iya. Dokter Fadli selalu hadir di situ. Iya. Bahkan di Palu pada saat bencana di sana, Dokter Fadli adalah salah satu dokter yang paling pertama Iya, betul. datang ke sana gitu, Iya. untuk membantu evakuasi juga dan mengobati Membuka orang-orang yang operasi, sakit. betul. Gitu. Sebenarnya ini didikan dari senior-senior saya, termasuk Prof. Idrus, Ya, termasuk sekali. Dr. Hizbullah. Beliau ini ada juga Dr. Asis, Dr. Ihsan kita. Beliau ini yang mengajarkan saya untuk lebih peka lah terhadap kondisi apalagi bencana. Karena bencana itu memang tidak semua orang mau terjun ke sana. Orang kadang-kadang mau terjun kalau sudah aman. Ya. Sudah bisa foto-foto di tempat bencana kan seperti itu. Kalau kami sih lebih bagaimana bisa bekerja lah di sana, bekerja di sana dan memberitahu masyarakat bahwa kejadian seperti ini sudah terjadi. Di Palu dulu kan nggak ada informasi sama sekali. betul, Kita putus malah kira sama sekali. Palu itu tidak bahaya. Kondisinya tidak separah itu, ternyata parah. Saya pun cuman berlima waktu itu datang, cuman nggak bawa bekal, nggak bawa apa, makanan cuman ya cemilan-cemilan. Karena berpikir Karena tidak kita akan berpikir nggak separah itu. Iya. Kita cuma mau lihat dulu kondisi, laporkan ke teman-teman supaya nanti bantuan yang lain datang. Seperti itu. Dan kondisi kita menjadi relawan bencana sih sangat, kita sadar betul bahwa Indonesia ini belum tanggap tentang bencana. Orang-orangnya, masyarakatnya, pemerintahnya, tim medisnya bahkan belum terlalu tanggap terhadap bencana. Jadi ya harus ada orang-orang yang selalu terjun dari bencana untuk membiasakan masyarakatnya lah supaya bisa lebih tanggap terhadap bencana. Dan masyarakat dan relawan-relawan lain juga ya. Betul. Untuk membuat setidaknya anak-anak muda juga ada contoh gitu yang bisa Betul. mereka lihat. Supaya anak-anak muda juga bisa melihat bahwa ya anak muda itu bukan cuma senang-senang aja. Iya. Pada saat ada kesusahan orang harusnya kita sudah turun ke sana. Begitu. Ini kita lanjut ke hobi ini. Siap, siap. Nah, ya seperti tadi Pak Dokter bilang, walaupun sibuk mengurusi rumah sakit, iya, betul. mengurusi juga pasien-pasien kandungan gitu ya, ibu-ibu hamil gitu, masih menyempatkan diri untuk Iya. bermusik dan balapan juga. Iya. Apalagi kemarin ini berapa hari yang lalu waktu saya hubungi juga Pak Dokter, Balapan. Win, saya masih balapan ini, mungkin nanti gitu minggu Betul, depan. Nah, betul. bisa diceritakan gitu mengenai hobinya? Musik sih udah mulai berkurang sebenarnya. Cuman kadang-kadang teman-teman yang di Jakarta ngajakin main, ngejam, ya main lagi. Kalau balapan itu pelepas stres saya sih. Iya. Dari kehidupan, dari kerjaan, itu pelepas stresnya kalau balapan. Dan memang adrenalin muncul kan pada waktu balapan Iya. kan. Jadi seakan-akan itu kalau bahasa kedokterannya hormonnya kita oksitosinnya meningkat. Jadi melepas semua masalah lah ceritanya. Pelarian Iya, lah pelarian lah. Sama aja mungkin kalau umpama orang-orang suka ke tempat rekreasi, Iya. tempat apa. Kalau saya tempat rekreasinya di balapan. Di balapan. Kalau nggak ada balapan, saya kadang-kadang motoran. Jadi emang suka yang gitu. Kalau saya umpama untuk melepas penat, melepas stres dari pekerjaan, kalau nggak balapan motoran. Itu setiap berapa kali dalam sebulan? Kadang-kadang sebulan sekali lah. Sebulan Minimalnya sekali. sebulan sekali. Tapi di luar kota, bukan di Makassar. Iya, karena kalau ada balapan di Makassar juga. Kalau umpama nggak ada, ya terpaksa nyari keluar. Kalau sama sekali nggak ada balapan di luar, ya kadang-kadang kita motoran gitu jalannya jadinya. Kalau motoran masih bisa di sini Motoran ya. dimanapun bisa Iya. kan iya. Tapi kalau sudah balap mobil harus Oh iya, tempatnya balapan memang harus di tempat safety yang ya. safety, betul. Oke. Ini kan kita juga pengen tahu nih, Dokter Fadli mungkin bisa memberi
masukan gitu kan atau saran-saran buat masyarakat juga gitu. Karena ini kan masih masa pandemi, bagaimana mereka melewati terus proses vaksinasi segala macam, karena kan masih banyak juga ini orang yang takut untuk divaksin. Ya, saran-saran dari Dr. Fadli seperti apa? Saran saya adalah triangle trust antara pemerintah, masyarakat, dan kesehatan ini harus terbangun dengan baik. Kalau umpama kita triangle trust ini sudah terbangun, berarti kita sudah adaptif dengan kondisi bencana. COVID ini kan bencana ceritanya. Ya. Jadi kalau umpama ini triangle trust berputar dengan baik, kita pemerintah percaya sama masyarakatnya, masyarakat percaya sama pemerintah dan tenaga medisnya, tenaga medis percaya sama masyarakat dan pemerintahnya, itu bakalan menjadi suatu kesatuan yang bagus dan kuat. Sekarang kan banyak pemerintah bilang ini, masyarakatnya tidak percaya. Dokternya bilang jalankan ini, pemerintahnya tidak support. Jadi itu yang harus kita perbaikin dalam konteks menghadapi bencana. Dan menurut saya saat ini yang harus kita dengar adalah pemerintah. Jadi pasti tidak ada, menurut saya pribadi tidak ada satupun pemerintah yang pengen rakyatnya menderita. Jadi mereka bakalan memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya, termasuk vaksin ini. Pengadaan vaksin ini diadakan oleh pemerintah pasti sudah melalui uji coba yang banyak. Sehingga saya berharap masyarakat membantu pemerintah supaya terjadi herd immunity. Herd immunity yang dilakukan penyuntikan. Herd immunity itu dalam bahasa kedokteran supaya semua ini pernah terpapar penyakit itu. Walaupun saya tidak pernah terpapar, saya suntik berarti saya sudah terpapar, dan kemungkinan untuk masuk virus itu sudah susah lagi ke saya. Kalaupun masuk, saya terkena, dampaknya tidak terlalu parah seperti itu. Jadi jangan pernah takut vaksin, jangan dengarkan hoax-hoax yang ada, karena pasti pemerintah memikirkan bagaimana yang terbaik untuk masyarakatnya. Terkait itu kan Makassar sendiri sebenarnya punya program yang baru-baru ini juga diluncurkan oleh Pak Wali Kota, yang Makassar Recover. Kalau tidak salah juga Dr. Fadli ikut mengambil bagian gitu. Betul. Mungkin bisa disampaikan sesuatu. Makassar Recover ini adalah bagaimana cara Makassar sebenarnya keluar dari zona merahnya ini menjadi ke zona hijau, dan alhamdulillah Pak Dhani di sini mengikutkan Ikatan Dokter Indonesia dalam menggarap Makassar Recovery ini. Tentunya IDI termasuk saya itu bekerja dalam bagaimana memberikan jalan yang terbaik untuk penanganan COVID-19 itu berdasarkan evidence base. Karena kan selama ini tidak ada evidence base yang berjalan nih dalam pemerintahan, karena titik anunya kan di sini adalah dokter ya. Titik tenaga kesehatan. Iya. Core-nya kan di sini tenaga kesehatan lah ceritanya. Jadi pemikiran-pemikiran dari IDI ini perlu memang dimasukkan ke pemerintahan supaya bisa berjalan dengan baik Makassar Recover-nya ini. Bukan cuma saya loh, IDI ini, Ikatan Dokter Indonesia. Secara organisasi. Ya. Nah, terakhir ini Pak Dokter, ada pesan-pesan buat anak muda Makassar supaya mereka tidak galau ini dalam menentukan masa depan ini, karena kan mereka butuh contoh lah gitu kan, figur muda juga biasanya kan seperti itu. Mungkin bisa disampaikan. Kalau saya pribadi, anak muda Makassar harus berani bermimpi dan jangan takut jatuh. Kalau habiskan masa gagalnya kita di waktu muda lah, sehingga kita nanti insya Allah di tua kita sudah menikmati masa gagal, keberhasilan yang akan datang. Karena kalau kita awalnya sudah takut bergerak, tidak bakalan ada hal-hal yang bisa kita capai. Kita kalau masalah gagal itu urusan belakang lah. Gitu. Baik, Dr. Fadli Ananda, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya, sudah berbagi dengan teman-teman semuanya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Keluarga merupakan support system terpenting dalam perjalanan hidup kita. Karena itu, keberhasilan yang kita raih merupakan andil dari orang-orang terdekat kita juga. Saya, Andi Widya Satswina, pamit undur diri. Sampai jumpa.